Selamat pagi Bapak Ibu. Ibu-ibu semua nih. Pagi Pak. Yang lain belum masuk ya? Selamat pagi Ibu Ila Karmila. Iya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Ibu Sukawati. Selamat pagi. Iya, assalamualaikum. Salam. Ibu Andi Sri Haswandi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Iya Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ibu Andi Dewi Andini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Bulukumba semua ya? Iya Pak. Iya Pak. Kelas 23 Bulukumba. Oke. Kita ada beberapa orang. Ada ini kakak bapak atau ibu nih, Pak Kamil Asri. Bapak Kamil Asri. Pak Kamil Asri. Bapak ya. Andi Sri sudah hadir, Andi Dewi Andi ini juga, Elmiwati, ini Elmiwati Asis bergabung dengan kita atau bagaimana? Perantau juga Pak. Iya, entahlah Pak. Pak Jamal Belum Pak, karena di room masih cuma 5 ini Pak di room. Pak Jamaludin. Bu Nur Nasari Mutmainnah. Kemudian ada Ibu Ila, ada Ibu Nur Afni, Pak Supriyadi. Ya? Belum masuk Bu Afni. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian mohon diinfokan ke rekan-rekannya yang bersama CGP untuk bergabung dengan kita. Gitu ya? Oke. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu-ibu sekalian. Gimana Bapak-bapaknya? Jadi belum dipanggil bapaknya, ibunya saja dulu. Kita mulai saja sambil menunggu yang belum masuk. Ini pertemuan perdana Bapak Ibu sekalian, para calon guru penggerak angkatan 10 ya. Dan 10 Pak. Iya Pak, angkatan 10 Pak. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi sejahtera untuk kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, walali wa guru penggerak yang saya banggakan, hormati, satu kesyukuran yang sangat luar biasa. Hari ini adalah pertemuan bersama sekalian di guru penggerak. Jadi saya mengucapkan selamat bergabung virtual ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan sehat diklatnya di 6 bulan lamanya. Nah, jadi ucapkan segala sesuatunya untuk akan menjalani diklat 6 bulan bersama ibu sekalian, kurang lebih 4 bulan. Untuk membahas terkait dengan paket modul 1, paket modul 2, dan paket modul 3. Paket modul 1 itu akan membahas 1.1
1.2, 1.3, dan 1.4. Kemudian paket modul 2 ada 3 modul, kemudian paket modul 3 ada 3 modul, semuanya 10 modul. Jadi setelah itu Bapak Ibu akan melakukan proses pendampingan individu dan melakukan proses loka karya. Ini Ibu Mirna Sari Mutmainah, selamat datang Ibu Mirna Sari. Ibu Nur Afni, selamat datang juga Ibu Nur Afni. Oke, izin Ibu semua untuk saya memperkenalkan ini. Kita sama-sama di Sulawesi Selatan. Jadi kita sama-sama. Saya berasal dari Kabupaten Goa, Bapak Ibu semua. Ya, jadi tidak jauh ya, jauh dari Goa, membersamai teman-teman yang ada di Kumba. Nah, saya panggil saja ya, teman-teman yang ada di Bulukumba. Nah, jadi sekiranya orang Bulukumba jalan-jalan ke Makassar, singgahlah di Goa. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Sekalian, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Bu Malia, kasih sehat gitu ya. Oke, gimana Ibu yang lain sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ya sehat, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Bu. Oke, sehat ya. Oke. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar, Ibu? Agak putus-putus, Pak. Suara saya terdengar jelas. Agak putus-putus, Pak. Kalau saya dengar jelas Pak. Terima kasih banyak. Baik, kita lanjut lagi Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Pertama, izin saya memperkenalkan dulu diri saya. Nama saya putus-putus. Ya, nama saya Sahabudin SPD MPD. Ya, saya terdengar jelas. Ya, jadi izin untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Sahabudin SPD MPD. Saya lahir tanggal 24 Desember 1985. Kemudian saya bertugas di jenjang satuan SD, Bapak Ibu. Saya bertugas di jenjang satuan SD sebagai aparatur sipil negara dan diamanahi sebagai kepala sekolah. Baik, oleh karena itu saya ingin berkenalan dulu dengan ibu-ibu semua yang ada di ruang virtual ini karena belum ada bapak-bapaknya yang masuk. Saya ingin mendengarkan suaranya ibu dan mengetahui nama identitasnya ibu sekalian berasal dari jenjang apa gitu ya. Apakah SD, SMP, SMA atau SMK atau TK gitu ya. Oke. Jadi di layar saya yang pertama ada Ibu Ila Karmila. Ibu Ila Karmila, silakan memperkenalkan diri. Silakan Ibu Ila. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, perkenalkan Ayo, nama Bu saya Ila. Ila Karmila. Saya mengajar di SD. Iya Pak, halo. Halo. Atau siapa dulu nih yang ingin memperkenalkan namanya? Tidak kedengaran Bu Pak. Ila sudah ngomong, Pak. Ayo, Sudah, silakan. Pak. Halo, halo. Tidak kedengaran Pak suaranya? Ayo.
Silakan, Ibu. Iya, Pak. Suara saya tidak terdengar. Terdengar, Pak. Terdengar, Ji, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, halo. Putus suaranya, Pak. Terima kasih Kedengaran. atas kesempatan. Halo, tidak kedengaran suaranya, Pak. Assalamualaikum Kedengaran, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut. Terima kasih Kedengaran, atas Bu. kesempatan yang Silakan. diberikan. Perkenalkan, nama saya Ila Kamila. Saya mengajar di SD. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain. Sudah, Pak. Saya Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ibu Ila sudah, Pak. Sudah selesai. Suaranya Bapak tidak kedengaran. Oke. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Elmiwati Asis. Silakan Ibu Elmiwati. Ya, Pak. Assalamualaikum Saya, Pak, ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Pak. Silakan. Salam kenal, teman-teman. Nama saya Elmiwati Asis. Saya seorang ASN di SD 100 Center Kajang, tepatnya Kecamatan Kajang, Pak, Kabupaten Bulukumba. Jenjangnya SD. Demikian. Ya, betul. Ya, Pak. Suaranya Bapak tidak terdengar. Iya, Pak. Tidak kedengaran suaranya Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Elmiwati Asis. Sudah mengerti. Selanjutnya ada Ibu Andi Sri Hasnawati. Silakan. Iya, Pak. Hasnawati. Haswanti, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan. Ya, nama saya Andi Sri Haswanti SPD. Silakan. Jadi salam kenal Bapak, salam kenal teman-teman. Ya, jadi saya mengajar di SMK Negeri 4 Bulukumba. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Andi Sri Hasnawati. Selanjutnya ada Ibu Darni Nasrullah. Silakan Ibu Darni Nasrullah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Darni Nasrullah SPD. Saya mengajar di SD Negeri 185 Bialo. Kebetulan Pak, saya diamanahkan sebagai pengajar praktik di PGP ini. Ya, terima kasih, saya kira itu saja dari saya. Yeah. Salam kenal dari saya, Pak, beserta Bapak Ibu calon guru penggerak yang hadir di ruang virtual kita pada hari ini. Oh, Ibu Darni, pengajar praktiknya. Iya, Pak. Oke, terima kasih atas kebersamanya Bu Darni ya, selaku PP-nya.
Oke, berarti Pak Suryadi dan Pak Jamaludin belum masuk ya di ruang virtual kita ya. Oke, ada Ibu Nur Afni. Nur Afni, silakan Ibu Nur Afni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. saya Ibu Nur Afni. Saya seorang guru honorer di SMK Muhammadiyah Bulukumba, jenjangnya SMK. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih Bu Nur Afni. Baik, yang terakhir ini di layar saya ada Ibu Mirna Sari. Iya, Pak. Mirna Sari Mutmainah ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Mirna Sari Mutmainah SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 19 Bulukumba. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian. Saya belum panggil bapaknya karena dari tadi dicari-cari belum masuk bapak-bapaknya. Oke, jadi dipanggil ibu. Mohon izin Pak, saya belum perkenalkan diri. Mohon izin juga Pak, saya belum memperkenalkan diri. Oh belum, oke. Oke, silakan Ibu Adi Dewi Andi. Ini nanti setelah ini saya lihat di layar saya Ibu Sukawati nih. Nah, Ibu Andi nih Dewi Andini dulu. Dewi Andini ya. Silakan Dewi Andini. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Dewi Andini. Bapak Ibu bisa panggil Ibu Dewi. Saya lahir di Samarinda tanggal 12 Februari 1995. Saya seorang ASN di salah satu sekolah di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di SMPN Satap 5 Bulukumba. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi Andini, lahir di Samarinda tahun 1995, begitu ya. Oke, sip, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Sukawati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukawati SPDI. Tempat kerja saya UPT SPF SDN 193 Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. Saya sebagai ASN P3K. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan ya. Salam kenal dari saya Bapak Ibu untuk ibu-ibu sekalian. Ini adalah pertemuan perdana kita secara virtual. Jadi bisa jadi suatu saat kita akan ketemu secara luring atau seperti apa ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir di kelas saya, ruang virtual. Saya ingin menyapa bagaimana LMS-nya Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, sudah dikerjakan Pak. Sudah dikerjakan ya. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu. Kita akan bersama di kelas ini sampai dengan pukul 11 berapa ya? 11.45 ya. Nah, jadi kita ibu sekalian, kebetulan saya menangani 2 kelas untuk Bulukumba. Jadi kelas 23 dan kelas 24. Jadi nanti setelah saya membersamai Bapak Ibu di kelas 23, saya akan bergeser lagi ke kelas 24. Jadi ada 2 kelas. Kita lanjut saja. Ini sebetulnya Pak Jamaludin dan Pak Supriyadi sudah ada bersama dengan kita. Selamat datang Pak Jamal, selamat datang Pak Supriyadi. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak Jamal. Assalamualaikum. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya setting. Bapak Ibu, hari ini kita sudah kegiatan eksplorasi konsep modul 1.1. Jadi forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu durasinya 2 jam pembelajaran. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar atau belum? Sudah Pak. Terlihat Sudah Pak. Sudah. Terlihat, Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Nah, kalau begitu saya lanjut lagi. Ini kegiatan eksplorasi konsep 1 forum tentang KHD. Ini paket hidupnya, jadi paket refleksi filosofi pendidikan Indonesia Hajar Dewantara. Seri pembelajarannya adalah forum diskusi tentang pemikiran kami di ruang diskusi virtual. Jumlah dan pembelajarannya 2 pembelajaran. 1 jam pembelajaran itu kita akan bersamaan di sini 90 menit. Fasilitator masih bersama dengan saya, SPJ NBD. Kompetensi lulusan yang individu ada 2, Bapak Ibu. Pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru penggerak memiliki diri yang terdokumentasi. Secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Yang kedua, yang umum dari modul ini ada 2, Bapak Ibu, yaitu CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengikuti produksinya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Capaian khusus dari modul ini, Bapak Ibu, secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu Bapak Ibu CGP untuk mampu memiliki yang pertama tentunya pengetahuan tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Kemudian yang ketiga, capaian khusus modul ini adalah sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan terakhir. Itulah identitas dari modul 1, paket modul 1.1. Selanjutnya ini agenda kita pembukaan, refleksi kritis, dialog, diskusi, dan tanya jawab, kemudian refleksi dan kembali untuk penutupan. Baik Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai kegiatan kita. Terus kita di pagi hari ini sampai dengan menjelang sore hari dengan bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Untuk dimulai. Halo ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan doa kita diijabah dan seluruh aktivitas kita dilancarkan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke ini. Jadi tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu, peserta atau Bapak Ibu sebagai CGP itu mampu memberikan perspektif reflektif, kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini adalah skenario pembelajaran kita. Pembukaan, kemudian refleksi kritis, kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab, kemudian refleksi dan kembali penutup. Jadi nanti aktivitasnya Bapak Ibu, saya sebagai fasilitatornya
membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran, kemudian meminta CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kemudian setiap CGP menyampaikan memberikan perspektif kritis tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Kemudian di bagian penutupnya Bapak Ibu, fasilitator mengikuti kegiatan pembelajaran suatu konsep, forum diskusi, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, ini kesepakatan belajar yang saya dorong kepada Bapak Ibu. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain berpendapat seperti bersiapa. Halo. 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 Halo Pak. Halo. Suara terdengar Ibu Erniwati Asis. Ini kesepakatan belajarnya ya, 6 poin. Apa mau ditambah atau dikurangi nih Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Saya sepakat Pak. Ada 6 kesepakatan belajar yang saya dorong. Saya sepakat. Iya, Pak. Sepakat ya? Sepakat. Baik, Iya, terima Pak. kasih. Sepakat. Oh, sepakat. Oke. Baik. Kita lanjut. Sepakat, Pak. Kita lanjut ke sini, Pak. Ini pertanyaan penalti. Kalau menurutnya Bapak Ibu ini kata menuntut dalam proses pendidikan aneh bagi dirinya. Jadi kira-kira ini kita selesaikan satu persatu. Menurutnya Bapak Ibu, apa makna dari kata menuntun dalam proses pendidikan anak? Silakan. Mengarahkan Pak, membimbing anak. Iya. Oh ya, silakan Mila, silakan. Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagi saya, kata menuntun adalah suatu proses mendidik anak atau mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Itu Pak, terima kasih. Oke, mengarah ya Kang yang lebih baik. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Bu siapa tadi yang Iya Pak. Ibu Andi ya? Baik, Bu Saya, Nur Pak. Afni. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Yang mana dulu ya? Siapa? Ibu Nur Afni dulu. Ya, Ibu Nur Afni dulu, iya. baru Ibu Sri Haswan. Silakan Bu Nur Afni. Ya, baik. Menuntun dalam proses pendidikan menurut saya adalah seorang guru itu harus mampu mendampingi peserta didiknya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Itu Pak. Mendampingi peserta didik. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Afni. Nah, sekarang ada Ibu Andi Sri Haswanti yang resmi. Silakan Bu Andi Sri Haswanti. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Pak, menuntun di sini ya Pak, menuntun di sini adalah dapat mengarahkan dan membimbing siswa di mana agar siswa tersebut ya dapat bersikap santun, sopan kepada teman-temannya, lebih-lebih gurunya Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersikap santun dan baik. Karena itu saja mau silakan saja. Silakan Pak Jamaludi.
Ini apa? Jangan ini. Oke, ini seperti mengalami dulu. Saya ke Ibu Sukawati, silakan Ibu Sukawati. Menuntun di sini adalah yaitu membimbing anak menuju membimbing anak dan mendampingi untuk mencapai tujuan tertentu. Membimbing anak untuk mencapai tujuan. Membimbing anak untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjut ke yang kedua. Bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerahnya Bapak Ibu? Bagaimana kata menuntun itu dimaknai dalam konteks sosial budaya khususnya misalnya di daerah Belitung? Apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerahnya Bapak Ibu? Silakan. Silakan. Jadi bagaimana kata menuntun ini Bapak Ibu sekalian? Ada Ibu Andi Sri. Ya, Ibu Andi Sri, silakan. Ya, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntun di sini, Pak, yaitu dapat membimbing dan mengerahkan siswa seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam lingkungan sekolah itu ya kita harus membimbing siswa bagaimana bersikap sopan, ya santun, kemudian melatih rasa cinta terhadap lingkungan, melakukan kegiatan kebersihan di sekolah. Saya kira cukup begitu, Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Andi Sri Haswanti. Oke, saya ke Ibu Nur Afni. Silakan Ibu Nur Afni. Baik, terima kasih banyak. Adapun kata menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, yaitu ya baik Pak. Kata menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya yaitu membiasakan anak untuk bersikap santun, bersikap ramah kepada temannya. Kemudian dalam konteks sosial budaya yaitu mengenalkan anak tarian daerah yang ada di daerah kami di Bulukumba seperti tarian khas dari Kajang. Seperti itu, Pak. Oh ya, tarian khas Kajang ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Afni. Saya ke Ibu Elmiwati Asis. Ibu Elmiwati Asis, silakan. Silakan Bu Elmi. Bu Elmi mengalami kendala? Kalau gitu saya bergeser ke Ibu Andi Dewi. Silakan Bu Andi Dewi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya lebih memaknai kata menuntun itu lebih kata mengarahkan. Dalam konteks sosial budaya di daerah tempat saya mengajar, seharusnya kita lebih menuntun anak-anak itu atau murid-murid kita lebih di budaya Kabupaten Bulukumba itu budaya Mapatabe. Artinya ketika anak-anak atau murid kita akan melakukan sesuatu hal, usahakan untuk selalu meminta izin kepada gurunya, seperti itu Pak. Kalau di konteks wilayah kita, karena pada umumnya kita
orang Sulawesi Selatan, kita itu dikenal dengan budaya Mapatabe, seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Andi Dewi. Jadi dengan budaya-budaya seperti itu ya. Oke. Baik, saya kembali ke Ibu Erniwati Asis. Gimana Bu Erniwati? Menghilang rupanya Erniwati. Saya ke Ibu Mirna Sari. Mirna Sari. Iya Pak. Silakan Bu Mirna Sari. Menurut saya sama seperti Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kata menuntun itu menurut saya sama seperti Ibu Dewi ya, mengarahkan peserta didik. Kemudian bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Sama seperti juga Ibu Dewi, yaitu membiasakan peserta didik dengan budaya Mapatabe. Apa saja yang bisa saya lakukan, yaitu seperti yang Bapak tadi lakukan, misalnya di awal pembelajaran itu kita melakukan kesepakatan kelas. Di kesepakatan kelas itu bisa kita membuat kesepakatan kepada peserta didik, misalnya kalau dia mau menyampaikan sebuah pendapat, dia harus minta izin dulu kepada guru, mengangkat tangan, dan sebagainya. Kemudian untuk keluar ruangan juga minta izin ke WC, dan lain-lain. Itu juga dia harus minta izin kepada gurunya, supaya pembelajaran kita itu berjalan dengan baik dan tidak terganggu. Mungkin seperti itu, Pak. Budaya Mapatabe. Terima kasih. Oke. Terima kasih budaya Mapatabe-nya Ibu Mirna Sari Mutmainnah. Sekarang saya ke Ibu Sukawati. Bu Sukawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe yang kedua kalinya saya menyampaikan bahwa menuntun di sini adalah bagaimana cara kita seorang guru membuat anak-anak kita itu, karena saya di sini di tempat mengajar saya itu boleh dikatakan bahwa di sini adalah keras-keras orangnya. Iya, anak-anaknya keras-keras masalah wataknya, akhlaknya. Di sini bagaimana cara saya sebagai seorang guru untuk membimbing dan membina anak-anak saya ke jalan yang lebih bagus agar mereka senantiasa berakhlak yang terpuji. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukawati. Oke, sekarang saya ke Pak Jamaluddin SPDI MPD. Pak Terima Jamal, kasih. silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sudah memaparkan semua cukup jelas, namun saya tidak mengurangi. Jadi kata menuntun itu ya tetap kita adalah sebagai panutan, dan kita harus memperlihatkan sebagai tauladan, terutama kepada peserta didik. Jadi itu sosok konteks sosial budaya yang harus diterapkan. Kemudian yang saya harus lakukan itu bersikap tauladan. Jadi memberikan contoh kepada peserta didik. Jadi sikap-sikap yang positif yang mengarah kepada kehidupan sosial yang sifatnya beragama, itu yang kita terapkan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita ke bagian ketiga. Mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu ini sekalian, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Gimana nih Bapak Ibu? Kira-kira gimana pendapatnya? Silakan. Ibu Andi Dewi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Menurut saya, sebagai seorang guru, saya harus melakukan
melakukan memodif sebuah pembelajaran saya, mengikuti bagaimana kodrat zaman saat ini dengan saya yang sebelumnya. Tentu saja tidak sama, Pak. Begitupun dengan kodrat alamnya. Karena saya tinggal di daerah pesisir, sementara saya mengajar itu di daerah pegunungan, Pak. Itu saja sudah berbeda. Nah, untuk di kodrat zaman, Pak, setiap anak orang itu ada zamannya, Pak. Artinya seperti itu. Setiap anak itu ada zamannya. Di mana di abad 21 ini tentu berbeda dengan pembelajaran di sebelumnya. Kemudian untuk di kodrat alam kita lebih menuntun anak itu mengikuti kondisi yang ada di sekitarnya, Pak. Artinya kita mendidik seperti yang ada di lingkungan mereka, tidak memaksakan dengan apa yang ada di lingkungan kita, seperti itu. Kemudian di kodrat zaman setiap anak juga itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Artinya saat ini kita harus mengikuti keadaan dengan kondisi-kondisi yang sudah canggih dengan era-era yang sudah 4.0, Pak, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Adi Dewi. Ya, ada perbedaannya antara yang daerah pesisir dan pegunungan ya, Adi Dewi ya. Oke, baik, saya ke Pak Jamal kembali. Pak Jamal, silakan Pak Jamal. Terima kasih Bapak. Jadi pendapat saya tentang mengapa pendidikan itu terhadap murid harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi berdasarkan kodrat alam, jadi kita harus mengarahkan siswa berdasarkan kodrat alam yang dialaminya, sehingga tuntunan pembelajaran sesuai dengan kodratnya. Jadi kita tidak memaksakan sesuai dengan konteks yang tidak sesuai dengan alam. Jadi kita betul-betul membelajarkan kepada siswa itu sesuai dengan kodratnya, ya, sesuai dengan alam yang kondisi alam di sekitar kita. Kemudian kodrat zaman, ya, di dalam khususnya kita di Indonesia harus mengikuti zaman. Jadi kita itu harus mengikuti juga kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu ada pembelajaran yang sifatnya dari luar yang tidak sesuai dengan kodrat di Indonesia kita, itu bukan berarti kita mengabaikan, akan tetapi kita mempertimbangkan karena kita harus mengikuti kodrat zaman. Namun ada batasnya kalau dari luar. Terima kasih Bapak, itu saja pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal. Sekarang ada Ibu Ila Karmila. Iya Pak, terima kasih. Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Menurut pendapat saya, kenapa kita sebagai seorang guru perlu memperhatikan kodrat alam? Karena sebagai memahami kodrat alam itu agar dapat membantu murid untuk menghargai dan menjaga lingkungan sekitarnya. Dalam artian ini, sebagai seorang guru, kita perlu memberitahu kepada anak-anak kita bahwa kita selaku hidup harus menjaga lingkungan sekitar kita agar lingkungan itu terjaga dari bahaya. Itu menurut saya. Sedangkan kodrat zaman, dunia terus berubah dengan cepat, maka murid perlu disiapkan untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul. Pendidikan untuk saat ini, anak-anak harus mengikuti kodrat zaman agar mereka dengan keterampilan dan pengetahuan relevan untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ila Karmila. Oke. Sekarang ada Ibu Sukawati.
Silakan Ibu Sukawati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Waalaikumsalam. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam? Karena kodrat alam ini merupakan adalah bakat dan minat seorang siswa. Olehnya itu kita selaku guru harus mengetahui bakat dan minatnya seorang siswa untuk menuntun mereka bagaimana mereka untuk mencapai cita-citanya. Seperti kan ada yang suka matematika, ada yang suka olahraga. Makanya kita harus perhatikan minat anak-anak kita. Kemudian mengenai masalah kodrat zaman, yaitu anak-anak juga kita harus perlakukan bahwa zaman sekarang semakin berubah-ubah. Olehnya itu kita bagaimana seorang guru, contohnya dari K13 menjadi IKM. Bagaimanalah kita mengajar anak-anak kita itu mengikuti perkembangan zaman yang berlaku. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sukawati. Jadi ikut perkembangan zaman. Oke, selanjutnya ada Ibu Elmiwati Aziz. Silakan Ibu Elmiwati Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan murid harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, Pak. Kodrat alam itu adalah bawaan dari lahir, bahwa anak itu memiliki bawaan dari lahir, baik itu bakat, kesukaan, itu adalah bawaan dari lahir, itu kodrat alamnya seperti itu. Maka seorang guru memang harus memperhatikan bagaimana kodrat alam anak tersebut, yang mana setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan yang suci. Tinggal kita ini gurunya yang mau melukis bagaimana melukis seorang anak itu untuk menjadi seseorang yang bisa menjadi generasi penerus bangsa kita. Kemudian dengan mempertimbangkan kodrat zaman, zaman itu tidak bisa kita bendung. Zaman akan terus berganti dengan beberapa kemajuan yang ada di dalamnya. Dan kita guru harus mengikuti perkembangan zaman itu. Kita tidak boleh mentok di dalam zaman, misalnya zaman kita dulu, tidak boleh masih memperlakukan proses pembelajaran kita pada zaman dulu dengan zaman sekarang, karena zamannya sudah berbeda. Jadi untuk pendidikan murid yang harus mempertimbangkan kedua-duanya, harus balance antara kodrat alam dan kodrat zaman, karena zaman sangat mempengaruhi seorang siswa. Tidak bisa dipungkiri bahwa siswa zaman sekarang sangat berpengaruh pada teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita. Begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya mari kita bahas poin yang keempat. Apa relevansinya pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan yang berhamba pada anak? Ini gimana nih pendapatnya Bapak Ibu sekalian ini? Dengan perangnya Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Jadi apa relevansinya pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan perannya Bapak Ibu sebagai pendidik? Kira-kira seperti apa? Menurut pendapatnya Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Ada Ibu Nur Afni yang resen. Silakan Ibu Nur Afni. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Adapun apa relevansi pemikiran KHD dalam hal ini pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Nah, menurut saya itu kita harus menjadikan peserta didik kita itu sebagai teman kita, bukan sebagai objek. Kemudian dalam proses pembelajaran, siswa dijadikan sebagai students, berpusat kepada siswa. Kemudian memberikan kebebasan kepada siswa
terus menggali ataupun mengeksplor bakat ataupun minat yang mereka miliki. Seperti itu pemahaman saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Afni. Sekarang saya ke Ibu Andi Sri Haswanti. Silakan Ibu Andi Sri. Iya baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi relevansi pemikiran KHD. Ya, jadi menurut saya Pak, apa yang dikatakan oleh Ibu Nur Afni ya, sudah tepat. Di sini ya, saya sedikit menambahkan bahwa menurut saya siswa itu di dalam pembelajaran itu harus diberi kesempatan untuk mengembangkan diri di dalam pembelajaran. Misalnya saja dalam tutor sebaya. Saya kira cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Andi Sri Haswanti. Saya ke Ibu Andi Dewi. Silakan Bu Andi Dewi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bertitik fokus pada pendidikan yang berhamba pada anak. Berhamba menurut saya dalam artian seperti ini. Seorang guru itu kita melakukan tidak hanya memikirkan inteleknya saja, tetapi memikirkan banyak hal. Tidak hanya mendidik hanya sebatas dari segi intelek saja, tapi juga mendidik dari cara bersikap ataupun dari cara berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya Pak, kita itu mengajar secara keseluruhan, tidak hanya stuck di dalam inteleknya saja atau kecerdasannya saja. Setiap anak kita berikan ruang karena setiap anak itu berbeda-beda cara menghadapinya. Dalam artian penghambaan pada anak ini, di mana kita seorang guru itu harus mampu membimbing anak dalam secara utuh, seperti mampu membimbing secara pola pikirnya, kemudian olah rasanya, kemudian olah jiwanya, dan olahraganya. Artinya kita itu melakukan pendidikan secara keseluruhan Pak, tidak berfokus pada hanya satu titik saja, tapi berfokus juga pada hal-hal yang lain yang menjadi bagian-bagian dari pendidikan itu. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Andi Dewi. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Kita sudah membahas 4 poin ini sebagai pembuka. Sekarang ini adalah mind map dari substansi modul yang kita pelajari Bapak Ibu. Jadi kompetensi lulusan yang dituju ada 2 seperti yang tadi saya bacakan di awal. Jadi peta konsepnya modul 1.1 itu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Itu ada beberapa Bapak Ibu peta konsepnya. Yang pertama itu terkait dengan budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan karya. Kemudian ada interpretasi pemikiran KHD. Kemudian nanti Bapak Ibu di tujuan pembelajarannya kan ada 2 Bapak Ibu. Kemudian nanti juga kita akan melakukan potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan masa kini. Nah, kemudian nanti ada kerangka pemikiran KHD yang akan terbagi beberapa. Yang pertama adalah dasar-dasar pendidikan KHD, kemudian metode Montessori, Froebel, dan taman anak. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada 2, pendidikan dan pengajaran, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kemudian di bagian sebelah kiri kalau terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu terkait sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kalau tadi Bapak Ibu ada yang menyatakan ada yang di daerah pesisir, ada di daerah pegunungan, itu berbeda ya, betul. Kemudian nanti ada dasar pendidikan yang menuntun itu KHD mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani. Kemudian pendidik adalah tamong, gitu. Nah, sekarang mari kita membahas yang ini, Bapak. Kita akan bahas ini. Masuk perspektif setiap CGP dalam mengenai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif mereka CGP lain. Jadi fasilitator membantu jawab. Jadi saya membantu Bapak Ibu di sekitar beberapa menit
untuk kita berdialog, mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHI. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, menurut pendapatnya Bapak Ibu, kira-kira ini kalau Bapak Ibu memaknai terkait dengan pemikiran KHD itu seperti apa? Nah, kemudian saling mengaitkan dengan kondisi di sekolahnya masing-masing. Nah, misalnya Ibu Andi Sri Haswanti mengatakan bahwa saya di sekolahku seperti ini. Nah, mungkin Ibu Sukawati itu saya berbeda dengan sekolahnya Ibu Andi. Silakan disampaikan gitu. Nah, siapa yang ingin berkomentar duluan terkait dengan hal ini? Saya akan memandu Bapak Ibu. Siapa yang ingin menceritakan dulu terkait dengan kondisi atau mengkonfirmasi perspektifnya masing-masing atau pandangannya masing-masing dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, silakan. Siapa nih Bapak Ibu? Nah. Ayo, siapa yang mau duluan? Ayo, Pak Jamaludin dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya maknai yang saya ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang mampu meneladani kita semua, khususnya kita sebagai pendidik. Dalam hal ini memanusiakan manusia yang seutuhnya di Indonesia, serta memajukan pendidikan nasional di Indonesia. Sehingga pada era sekarang ini, dengan adanya Ki Hajar Dewantara yang memberi atau sebagai motivator kepada kita semua yang terlibat dalam pendidikan, yang mencetuskan pendidikan di Indonesia, maka kita sangat diharapkan untuk memajukan pendidikan di zaman sekarang ini. Dalam hal ini, kemerdekaan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan pula bahwa pendidikan akan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak sesuai dengan zaman yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamaludin. Jadi luar biasa ya. Siapa yang ingin memberikan komentar terkait dengan pendapatnya Pak Jamaludin? Ada Ibu Sukawati, ada Ibu Andi Sri Haswanti, ada Ibu Ila Karmila. Siapa nih? Saya Pak. Siapa nih? Pak Ibu Andi atau siapa? Saya Pak, Ibu Andi. Boleh Pak. Oke, Bu Andi. Ada pertanyaan untuk Pak Jamaludin. Ya. Silakan. Pak Jamaludin, dari pemaparan yang kita gambarkan tadi, bagaimana itu relevansinya dengan kondisi di sekolah dari apa yang kita paparkan tadi, bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang teladan bagi kita semua. Nah, bagaimana pendapat itu, bagaimana dengan kondisi yang terjadi di sekolah? Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung saja Pak. Ya, silakan Pak Jamaludin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menanggapi apa yang saya pahami tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi itu tadi yang saya lakukan seperti penjelasan saya pertama sebagai teladan di dalam memajukan pendidikan di sekolah. Jadi memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam yang berlaku di daerah. Seperti
di dalam pembelajaran IPAS di sekolah saya itu, jadi saya terjunkan langsung anak-anak mengenal seperti pohon. Jadi pohon atau tumbuhan, ya, tumbuhan. Jadi anak-anak itu saya arahkan keluar bersentuhan langsung dengan pepohonan, karena kebetulan di tempat mengajar saya itu daerah desa, jadi banyak pohon. Jadi mereka dengan mudah mengetahui akar, batang, dan daun. Mereka bersentuhan langsung, menyentuh, menulis, dan merasakan. Itulah gambaran saya yang saya berikan untuk sementara. Terima kasih Ibu atas tanggapannya, dan saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Oke. Saya ke Ibu Ila Karmi. Iya. Silakan Iya, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Sedikit saya akan berbicara bagaimana cara saya memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagi saya, sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, senantiasa kita harus selalu memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Dalam hal ini, contoh yang baik yaitu bagaimana kita cara berpakaian, cara kita berkata kepada murid-murid kita. Dengan cara kita bertukar yang baik, maka secara tidak langsung siswa kita akan meniru kita. Jadi sebagai orang pendidik, kita ibaratkan sebagai seorang artis. Bagaimana siswa itu meniru kita, meniru tingkah laku kita, meniru cara berpakaian kita. Itu bagi saya. Terima kasih Pak. Itu bagian Pak ambil Terima kasih. Ibu Sri Haswati mau menanggapi? Saya Pak. Iya Pak. Sedikit. Oke, silakan Bu Andi Sri Haswati. Iya sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu Ila, dari pemaparan tadi bahwa kita memberi contoh yang baik pada anak didik kita. Misal karena saya kan di SMK Ibu, apakah kalau misalnya kita berdandan, terus apakah itu tidak menjadi halangan bagi anak didik kita? Karena kalau di sekolah saya itu kan harus menjadi contoh yang baik, tapi di sekolah saya itu dilarang siswa untuk misal berdandan walaupun pakai pelembab bibir. Jadi bagaimana kira-kira itu Ibu? Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Andi Sri Haswati. Ya, seperti apa yang saya paparkan, bahwa kita sebagai seorang pendidik menjadi seorang figur bagi peserta didik kita. Dalam arti yang ini seperti yang Ibu katakan tadi, berdandan. Iya, artinya berdandanlah berdandanlah seadanya, jangan berdandan yang berlebih-lebihan sehingga anak didik kita itu tidak merasa membuat pikiran negatif. Ya, dalam arti yang ini berdandanlah seadanya, yang sewajar-wajarnya sebagai seorang pendidik. Itu dari saya, Bu. Terima kasih. Mungkin dari yang lain ada yang menambahkan? Ya, boleh mungkin saya. Boleh, Bu? Terima kasih. Ya, ada Ilmiwati Asis yang ingin menambahkan sepertinya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling ingat sekali dari pendapat dari Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu adalah tempat persemaian benih. Jadi sekolah itu adalah tempat persemaian benih di mana anak-anak itu membawa benihnya masing-masing ke dalam sekolah. Tugas kita sebagai guru di sekolah itu ibaratnya sebagai petani. Bagaimana kita merawat benih itu supaya bisa menjadi tumbuhan yang bagus. Nah, itu di dalamnya ada betul sekali menurut kata Ibu Ila bahwa guru itu adalah sebagai contoh panutan.
di mana panutannya di sini dalam artian bahwa bukan berarti gurunya hanya memberikan saja perintah, ini nak membersihkan ini, bukan. Tapi gurunya ikut terlibat di dalamnya. Alangkah baiknya kalau seorang guru itu menirukan, sehingga anak-anak itu paling bisa untuk saat dia melihat sesuatu, dia akan mengerjakannya. Pada saat gurunya mengerjakan, dia pasti akan melakukan itu. Nah, terkait dengan masalah dandan, namanya juga anak SMK, anak-anak kan kalau sudah remaja, pasti akan melihat juga bahwa ini yang penting gurunya tidak berlebihan, yang penting gurunya tidak menor ke sekolah. Kalau hanya sebatas listip saja kan saya rasa tidak masalah kan. Siswa juga tahu ini sampai batas ini kan gurunya sudah usia begini, sudah wajar lah pakai listip. Ya, perlu Ibu. Kan perlu dia bisa diberitahukan anaknya kenapa anak-anak SMK dilarang pakai lip gloss. Harusnya ada alasannya kenapa seperti itu. Jadi anak-anak mengerti, kalau kita memberikan larangan, ikutkan juga alasannya kenapa dilarang. Sehingga anak-anak tidak mengambang, dilarang pakai lip gloss. Kenapa? Tidak tahu itu, karena dilarang, pokoknya dilarang. Kan tidak ada alasannya, apa alasannya. Jadi saat kita memberikan larangan, berikanlah alasan kenapa. Dilarang membuang sampah, karena sampah merusak lingkungan, misalnya. Kalau di sekolah saya itu, dilarang jajan di dalam kantin sekolah, harus membawa bekal. Karena kalau dengan membawa bekal, kalian bisa menikmati makanannya ibu tak setiap hari. Kedua, lebih sehat. Ketiga, ibu tak bisa lebih hemat. Itu alasannya seperti itu. Kalau di sekolah saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Elmiwati Asis. Oke, sip, terima kasih. Sekarang saya ke Ibu Sukawati untuk menyampaikan perspektifnya terkait dengan hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, apa relevansi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pada saat ini? Kalau menurut saya itu masih cukup relevan dengan pendidikan yang ada di Indonesia, di mana anak-anak di sini yang diutamakan adalah bakat, diperhatikan adalah bakatnya dan kemampuannya. Di sini kita bagaimana kita menuntun, mendidik anak-anak itu sampai mencapai tujuannya atau apa yang dicita-citakannya. Jadi dari bakatnya itu kita akan mendidik masing-masing anak itu, kita akan didik bagaimana dia mencapai tujuan atau cita-citanya di masa depannya. Kemudian sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia yaitu IKM, maka di situ masih ada kaitannya, masih ada relevannya dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara, karena kita di sini adalah berfokus pada siswa. Di Poskam itu pendidikan adalah apa? Pendidikan itu berpusat pada siswa, jadi harus sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan peserta didik kita. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita dari yang berbeda-beda akhlak dan karakternya ini untuk mencapai tujuannya masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukawati. Siapakah di antara Bapak Ibu yang ingin berpendapat atau mengomentari, mengkonfirmasi ke Bu Sukawati? Silakan. Saya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum. Oke nih, silakan present supaya saya tahu. Ibu Elmi atau Ibu Andi Dewi? Gini Pak. Saya Pak. Rais. Oke, silakan Bu Andi Dewi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin. Tabe Ibu Sukawati, kalau tadi kan kita hanya berbicara bakat. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana pengembangan bakat yang ada di sekolah tak? Apakah sudah sesuai atau tidak? Kemudian selanjutnya, apakah sudah kita kan bilang mampu menghasilkan lah ya bagi peserta, bagi murid tak, bakat yang seperti apa yang sudah ada di sekolah tak yang kita lakukan, kemudian yang kita bimbing saat ini sama peserta didik seperti itu. Baik,
bakat yang saya masuk di sini karena anak-anak itu kan berbeda-beda karakternya, berbeda-beda bakatnya. Ada yang suka main olahraga, ada yang suka matematika. Maka di situ bakat itulah yang akan kita kembangkan, yang akan kita didik sampai mereka bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Umpamanya dia mau seperti ini lomba umpamanya, maka kita akan membimbing dia. Umpamanya dia matematika, dia suka matematika, maka kita ini selaku guru membimbing mereka bagaimana mereka agar mereka lebih tahu apa yang belum dia ketahui, seperti itu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bisa saya tambahkan ini Bu? Ini kan Bu, silakan Ibu Elmi. Terkait pertanyaan Ibu Andi Dewi mengatakan bakat apa yang sudah ditunjukkan di sekolah Bapak Ibu. Kalau mohon izin saya mau share, kalau di sekolah kami, tiap siswa kami data mau masuk dalam minat apa. Ada yang menari, ada yang puisi, ada yang IPA, ada yang matematika. Kemudian dalam setiap hari Sabtu, kami membagi beberapa, misalnya dia ikut kelas seni melukis misalnya, menggambar, bukan melukis, menggambar, kita jadikan satu kelas. Ada gurunya memang per orang, misalnya dia gurunya Ibu si A menggambar, masuk ikuti Ibu si A menggambar, yang puisi Ibu si B. Jadi pada saat ada lomba, misalnya lomba olimpiade seperti sekarang, kita sisa mendata yang di kelas MIPA itu. Kita beri soal-soal yang nilainya tertinggi, itulah yang ikut, yang kita pilih sebagai wakil di sekolah kita. Tapi pun berhubungan dengan Kumar sekarang ini Pak, kendalanya bukan cuma dalam siswa itu sendiri. Kendalanya ada pun sedikit halangan itu ada dari orang tua siswa. Misalnya pada saat kita penerapan Kumar, kan Kumar tidak boleh diberikan PR lagi. Tapi di grup-grup sekolah kami, grup-grup kelas kami, orang tuanya, kok tidak dikasih PR? Kenapa tidak dikasih PR ini siswanya? Apa yang mau dipelajari di rumah kalau tidak dikasih PR? Seperti itu. Jadi kadang kami harus juga memberikan saling berinteraksi dengan orang tua siswa bahwa Pak, kalau bisa kita datang di sekolah, kita jelaskan bagaimana itu. Kalau sekarang kan kurikulum sudah berubah. Ada namanya Kumar. Kumar ini kita tidak membebani lagi siswa dengan yang tugas yang seabrek itu. Pulang sekolah tugasnya ada 10 nomor. Lain lagi matematikanya, misalnya pelajaran lainnya lagi 5 nomor. Jadi siswa tidak memiliki waktu untuk bersama keluarga. Makanya kami jelaskan seperti itu. Jadi ini sedikit share saja Pak. Maksudnya kendalanya untuk penerapan Kumarnya seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elmiwati Asis. Oke, baik, terima kasih Bu Elmi tambahannya dan terkait dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Sukawati. Oke, sip, luar biasa Bapak. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu yang lain kemukakan pendapatnya terkait dengan atau perspektifnya terkait dengan Ki Hajar Dewang Utara. Silakan Bapak Ibu. Yang belum menyampaikan gitu ya, silakan. Ada Ibu Andi Asri, silakan. Bu Andi Sri Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait dengan pembelajaran ya KHD yang ada di sekolah saya itu yaitu melakukan ada 5S, yaitu salam sapa, iya, senyum, kemudian sopan dan santun. Iya. Saya kira cuman itu Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa, sopan dan santun. Iya, salam sapa senyum, senyum Pak. Oh, salam sapa senyum. Iya. Ya, kemudian ada literasi, iya, literasi mengaji dulu Pak sebelum pelajaran dimulai.
Oke. sebelum pelajaran Gimana pertama. Bapak Ibu yang lain? Ada yang mau memberikan tanggapan atau seperti apa nih? Atau ingin memperjelas atau seperti apa? Silakan. Silakan. Kalau saya Pak, saya Ya, tidak Ibu Andi. saya tidak menanggapi sebagaimananya, tidak mempertanyakan sebagaimananya, tapi pada umumnya itu memang itu yang kita lakukan di sekolah masing-masing. Kita lakukan budaya literasi, semisal ini sebenarnya bagian dari P5 Ibu Andi Sri. Itu sudah lama diterapkan, bukan P5. Iya. Oh iya. Dari sekolah memang. Kalau itu juga memang rata-rata sekolah itu melakukan, kalau misalnya dia masuk di kelas itu one day one ayat istilahnya, ada one day one ayat, kemudian ada juga ini kita membaca dulu, karena kalau di sekolah saya entah ini saya kan tinggalnya di daerah Bira, kemudian saya mengajar di daerah Kajang. Masih ada beberapa siswa, masih ada beberapa peserta didik saya yang dia dari SD masuk di SMP itu belum bisa membaca, belum lancar, bukan belum bisa tapi belum lancar membaca. Sehingga di sekolah itu kita juga terapkan itu, harus membaca dulu sebelum memulai pembelajaran untuk mengetahui kemampuannya sampai di mana. Karena sebenarnya literasi ini juga itu adalah cara kita untuk mengukur peserta didik kita sampai di mana batas kemampuannya, seperti itu. Kemudian untuk penerapan senyum, sapa, salam, sopan dan santun, saya juga sangat sepakat karena memulai hari itu adalah dengan senyuman. Karena kapan kita mulai hari dengan sebuah senyuman, insya Allah sampai terakhir itu kita akan tersenyum. Jadi saya itu selalu memfokuskan pada anak-anak bahwa setiap bangun di pagi hari, sebelum memulai sholat lah atau bagaimana, bangunlah dalam keadaan tersenyum, karena membangkitkan mood dari pagi itu sangat berpengaruh sampai kita tidur kembali, seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Andi Dewi, terima kasih Bu Andi Sri Haswanti. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak, Pak Supriyadi, adakah Pak Supriyadi? Pak Supriyadi? Intinya Pak Supriyadinya ada masalah sedikit ya. Kalau Pak Kamil Asri? Pak Kamil? Pak Kamil. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah berdiskusi terkait dengan pandangannya atau perspektifnya terkait dengan filosofi Hajar Dewantara. Oleh karena itu Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu semuanya sudah punya program masing-masing di sekolah. Sudah punya cara dan strategi yang akan digunakan di sekolahnya masing-masing. Nah, kita hanya ingin bagaimana sekolah A, sekolah B, sekolah C itu mampu berkolaborasi. Sehingga menghadirkan Bapak Ibu sekalian itu mampu melahirkan kolaborasi yang baik. Jadi misalnya di sekolahnya Ibu Andi ada beberapa program yang jalan sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara, bolehlah dibagikan ke yang lain. Kemudian di sekolahnya Ibu Mirna Sari ada program yang dianggap ini yang mewakili terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Anak-anak memang diperlakukan bagaimana pembelajaran itu berlandaskan memang atas bakat dan minat peserta didik kita. Nah, oleh karena itu dari proses diskusi yang kita lakukan di sesi kali ini untuk pertemuan perdana kita itu sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi jangan lupa sesi selanjutnya kita akan ada lagi di sesi ruang virtual untuk ruang kolaborasi 1 dan ruang kolaborasi 2 itu besok dan lusa Bapak Ibu. Jadi
itu kita akan masih bersama-sama. Nah, untuk modul 1.1. Nah, oleh karena itu sebagai akhir dari pertemuan kita, mari kita sama-sama merefleksikan dari pertemuan kita di pagi hari ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai refleksi pembelajaran kita, saya ingin konfirmasi dari Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan proses pembelajaran yang diperoleh hari ini. Nah, tentu sudah sejauh mana Bapak Ibu memahami terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau sudah dipahami itu sudah sejauh mana dan bagaimana penerapannya di sekolahnya masing-masing. Setelah hari ini kita berdiskusi apakah ada sesuatu hal yang akan dilakukan atau ada sesuatu hal yang perlu dikembangkan lagi dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksinya. Saya memberikan waktu seluas-luasnya kepada Bapak Ibu di 15 menit terakhir untuk kita merefleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan di pembelajaran kali ini. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang ingin merefleksi duluan? Silakan. Ayo Bapak Ibu silakan. Yang raise hand ya Bapak Ibu supaya saya tahu siapa yang giliran pertama. Kita berharap bahwa kita ada beberapa orang, jadi semuanya bisa melakukan refleksi pembelajaran di akhir sesi Bapak Ibu. Ada Ibu Andi Sri Haswanti yang pertama, kemudian nanti ada Ibu Nur Afni dan ada Ibu Mirna Sari. Bu Andi Sri. Iya baik Pak. Iya baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran kali ini saya senang Pak dan sudah tahu bahwa bagaimana cara mendidik yang sebenarnya sesuai dengan KHD dan insya Allah nanti saya akan terapkan pada saat saya mengajar di sekolah. Iya, yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan KHD, ya saya akan kurangi. Ya, kemudian saya akan menjadi pendidik yang diharapkan oleh KHD untuk kedepannya. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Andi Sri Haswati. Jadi berusaha untuk menjadi pendidik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, saya ke Ibu Nur Afni. Silakan Ibu Nur Afni. Ya, baik. Terima kasih banyak. Saya akan mencoba merefleksikan dari modul yang kita telah pelajari pada kesempatan ini, bahwa pada modul ini murid dapat belajar dan mengembangkan potensi kodratinya lebih efektif dan terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Dan saya sebagai pengajar juga akan mencoba terus melakukan perubahan sesuai dengan filosofi KHD. Terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Nur Afni. Jadi berusaha untuk bagaimana menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan prinsip KHD. Sekarang ada Ibu Mirna Sari Mutmainnah, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya juga akan mencoba untuk merefleksi apa yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Berdasarkan apa yang kita bahas hari ini, saya merasa bahwa meskipun kita berbeda, maksudnya berbeda dalam hal mengajar, ada Bapak Ibu yang mengajar di SD, di SMP, dan ada di SMA atau SMK, ternyata ada beberapa hal yang gagasan dari Ki Hajar Dewantara yang Bapak Ibu penerapannya sama dengan di sekolah saya, dan ada beberapa kendala yang Bapak Ibu hadapi, dan itu juga yang saya hadapi di sekolah saya dan akan menjadi masukan pada diri saya sebagai seorang pendidik. Mungkin seperti itu Pak.
Jadi saya akan mencoba menjadi seorang pendidik berdasarkan gagasan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana memanusiakan manusia. Insya Allah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mirnasari jenjang SD, SMP, SMA atau SMK? SMA Pak. Oh SMA ya. Oke. Ya. Mata pelajaran? Saya terangkat P3K sebagai guru mulok prakarya, tapi saya S1 saya fisika Pak. Oh fisika, oke. Iya. Mulok dengan fisika mirip sih. Iya Bu Pak. Mirnasari, mirip. Oke, baik, terima kasih sukses ya Bu Mirnasari ya, dan berupaya untuk bagaimana menghadirkan proses pembelajaran insya Allah sesuai dengan prinsip KHD memanusiakan manusia. Ya, berupaya memang memanusiakan manusia. Oke, terima kasih Bu Mirnasari. Saya ke Ibu Andi Dewi Andini, silakan Bu Andi Dewi Andini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Mohon izin, kalau saya merefleksi hasil diskusi kita hari ini, yang pertama itu guru harus mampu menuntun muridnya ke arah yang lebih baik, karena guru adalah role model bagi muridnya. Kemudian yang kedua, dari kata menuntun itu harus kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman bagi murid kita pada zaman murid kita saat ini. Yang ketiga, saya berfokus di mana seorang guru itu mengarahkan dalam bentuk kebaikan dari kodrat alam atau kondisi yang ada di sekolahnya atau sekitarnya, kemudian dari kodrat zaman peserta didiknya, dan yang terakhir itu seorang pendidik harus paham dari kata menghamba pada murid, seperti itu. Dalam artian menghamba ini bukan kita bersujud dan seperti apa, tapi kita guru menjadi penuntun bagi murid kita untuk mampu melakukan perkembangan secara utuh bagi peserta didik kita, baik dari olah pikirnya, kemudian olah rasanya, olah jiwanya, dan olahraganya, seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Andi Dewi Andini. Jadi ada beberapa hal ya. Oke, semoga Bu Andi Andini sukses di sekolahnya Bu Andi Dewi ya, Andini. Nah, sekarang Ibu Sukawati, silakan Ibu Sukawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan diri sesuai apa yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah dengan saya bergabungnya di sini di Guru Penggerak Angkatan 10, saya merasa bersyukur karena banyak sekali pengalaman dan ilmu yang dari teman-teman tadi yang dia paparkan. Semoga menjadi inspirasi bagi saya ke depannya untuk bagaimana membina dan membimbing anak-anak kami menuju cita-citanya agar mereka berhasil. Dan saya selaku guru insya Allah akan mengambil apa yang rekan-rekan paparkan tadi yang menjadi kekurangan bagi saya ke depannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukawati. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Dalam proses pendampingannya Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak, tentunya ini adalah langkah awal. Langkah memulai dari proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu kurang lebih 6 bulan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita berharap banyak kepada Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak yang nantinya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Jadi jangan membedakan antara dia adalah calon guru penggerak dan bukan calon guru penggerak. Tapi melalui Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Itu yang kita harapkan. Terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu sekalian, maka tentu bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan dengan mengedepankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu selama didampingi nanti oleh pengajar praktiknya,
di pendampingan individu itu akan berdiskusi panjang dan berdiskusi banyak dengan PP-nya masing-masing. Kemudian itu nanti juga akan dilakukan pendampingan di lokakarya yang akan dilaksanakan sampai dengan lokakarya ke-7 Bapak Ibu. Nah, kemudian itu adalah aktivitas luringnya bersama dengan pendampingan, bersama dengan pengajar praktiknya atau PP-nya secara luring. Nah, tapi ketika bersama dengan saya itu fokusnya ke materi modul Bapak Ibu. Dan itu akan bersama-sama dengan saya kurang lebih 4 bulan yang akan membahas beberapa modul. Nah, oleh karena itu, karena Bapak Ibu kan terkait dengan LMS ya, LMS. Di LMS-nya Bapak Ibu itu diperhatikan baik-baik instruksinya. Instruksi yang ada di LMS, jangan sampai ada yang salah pencet, ada yang salah klik, dan sebagainya. Itu akan membuat LMS-nya Bapak Ibu itu akan bermasalah. Nah, kita harapkan nanti kalau ada sesuatu hal Bapak Ibu terkait dengan LMS-nya, kan di kelas kita ada admin Bapak Ibu, itu disampaikan dan kendala-kendala yang dihadapi. Nah, sehingga kita harapan besarnya kepada Bapak Ibu termasuk di LMS-nya itu berjalan dengan baik, karena proses penilaian sebagai calon guru penggerak itu ada 2 Bapak Ibu, di LMS dan di pengajar praktiknya atau di fasilitator dengan pengajar praktiknya. Di LMS kalau itu akan secara kalau yang seperti punya aku bukan sekedar menghadiri ruang secara virtual, menyelesaikan tahapan-tahapan yang ada di LMS. Jadi kalau ada hal yang kurang dimengerti, kurang dipahami, maka silahkan disampaikan dengan klik ini, klik itu. Nanti setelah itu baru mentok, baru bertanya. Jadi ini ya, ya. Boleh sih dicoba-coba Bapak Ibu, yang boleh, tapi jangan sampai ada yang salah klik, akhirnya tidak bisa lanjut dan sebagainya. Itu kan merugikan Bapak Ibu sendiri. Jadi diperhatikan baik-baik ya Bapak Ibu terkait dengan LMS-nya masing-masing. Nah, itu harapan kita bersama. Terima kasih banyak atas kebersamaannya kelas 023 Kabupaten Bulukumba, yang mungkin secara ini saya sudah mengenal wajah-wajahnya Bapak Ibu sekalian, walaupun saya belum hafal namanya semua, tapi ini adalah pertemuan perdana Bapak Ibu, dan dari awal pertemuan perdana ini akan membuat kita semakin mempererat jalinan silaturahmi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan modul, tidak perlu sungkan Bapak Ibu untuk menginformasikan ke saya. Ya, itu bisa melalui grup, bisa juga melalui jaringan pribadi atau japri ke saya. Kalau ada hal terkait modul yang ingin ditanyakan. Gitu. Tapi kalau ada hal sesuatu yang terkait dengan kegiatan pendampingan pengajar selanjutnya Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kebersamaannya hari ini, sangat luar biasa. Kelas 023 Kabupaten Bulukumba, dan mohon maaf ya Bapak Ibu kalau kebersamaan ini sepertinya agak singkat karena saya harus membersamai kembali Bapak Ibu masih dengan Kabupaten Bulukumba kelas 24. Jadi tetangganya Bapak Ibu. Jadi sepertinya mungkin ada yang satu sekolah dengan Bapak Ibu, ada yang satu kecamatan. Itu saya masih akan bersama-sama dengan orang Bulukumba, Bapak Ibu. Jadi sebagai sesi terakhir, mari kita berfoto bersama, menandakan bahwa Bapak Ibu hadir semua di kegiatan sinkronus calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, mari kita berfoto bersama. Siap-siap Bapak Ibu, yang lain juga boleh menanyakan. Siap, agak lega ya hari ini Bapak Ibu ya, sudah selesai satu sesi. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa atas bersamanya. Terima kasih atas waktunya. Dari saya, Bapak Ibu, tanya nuni bagian. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih juga Pak. Warahmatullahi
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar pasti ibu suka nggak mood dari tadi. Iya deh, ada kuliah di apa? Onki. Maaf, izin keluar. Nah, itu